Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, ternyata si Ngabalin Junior ini muncul lagi. Beberapa 1 bulan lalu mungkin, lebih atau kurang lebih lah 2 bulan lalu, si boy ini saya pernah posting di video yang saya menganggap dia adalah Ngabalin Junior. Ternyata ia muncul lagi berbicara terkait pagar 30 km yang ditemukan di lautan. Nah, sepertinya Ibu Irma Ibu Irma Caniago ini kalah pamor dengan suaranya si Alor Boy ini atau si Ngabalin Junior. Nah, kemudian termasuk tanggapan Mahfud MD terkait hal tersebut, itu ada dugaan korupsi. Agak lain kan. Oke bosku, mari kita simak videonya. Nah, hari ini saya turun di lokasi di mana Pagar bambu-bambu tancap, pagar-pagar yang dipesolkan oleh orang-orang sakit hati. Lihat nih, teman-teman bisa lihat. Kalau masyarakat di sini tidak melakukan penanaman ataukah tanam bambu dan itu bibir atau apa lautnya sih? ke atas tuh. Itu jalan raya tuh, teman-teman lihat tuh. Canda. Jadi apa yang dilakukan ini sudah benar. Lihat tuh, tengah laut sana tuh. Bambu-bambu itu penuh di sana. Lihat. Jadi jangan hanya duduk di tempat berkomen pas saya tidur. Jangan hanya memprovokator orang, jangan hanya ajak orang buat ribut satu Republik Indonesia. Jangan buat negara dalam negara. Laut yang dijaga oleh petugas Pantai Indah Kapuk. Mas, saya boleh kesini dulu nggak? Mayday, ada apa dengan Saya tidak Indonesia? mengerti kenapa Mas mengikuti kapal kami. Kita petugas di sini. Punya apa, Pak? Kita petugas ini. Petugas dari mana, Pak? Nanti kamu. Pantai Indah Kapuk. Laut siapa, Pak? Ini tidak bebas, jadi ini punya Pantai Indah Kapuk lautnya. Nelayan mau kemanain lo? Nelayan mau kemanain? Nelayan nyari ikan. Loh, ini apa? Mendekat saja nggak boleh kamu. Kamu Mas, rampas nelayan kalau begitu. Sabar bang, sabar. ini yang dilakukan beberapa kali terus membunyikan sini. Padahal ini adalah laut milik negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bebas untuk kemudian mengarungi laut kita sendiri. Tapi dikatakan tadi adalah keamanan dari pihak Pantai Indah Kapuk yang tidak memperbolehkan untuk kapal nelayan pun mendekat begitu. Ada yang mengaku. Mahfud MD Mengaku tapi tidak masuk korupsi akal. di balik pagar laut misterius. Yang kelompok nelayan itu. Ya, kelompok nelayan mengatakan bahwa itu dibuat untuk menanam beras, berasi, kemudian untuk apa lagi? Namanya JPR, Pak, Jaringan Rakyat Pantura. Iya, Menamakan toh? diri seperti itu. Iya. Loh, kan tidak boleh meskipun apa? Kan harus lapor dulu. Memagari fasilitas publik itu. Apalagi nggak masuk akal 30 km lalu pekerjaan sukarela kan pasti bermiliar-miliar biayanya. Itu. Kalau dihitung 1 meter, taruhlah 1 juta misalnya ya. Biayanya dengan ongkosnya misalnya, pokoknya biayanya 1 juta. Itu kan berarti 30 miliar lebih. Kalau dihitung 1 meter 500 ribu aja, sudah 15 miliar. Gimana sebuah JPR, jaringan yang tidak jelas, nggak pernah dengar itu, berarti dia menghimpun dana publik juga kalau gitu. Kan harus dilaporkan juga. Jadi menurut Mahfud kemungkinan besar itu semacam korporasi mestinya ya, atau apa? Pasti orang-orang modal besar korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu dengan sengaja. Baru sesudah ketahuan dilagepan mencari orang untuk mengaku. Masyarakat harus tahu. Terbongkar inilah bukti kuat Jangan katanya. dalam negara. Jangan lain-lain lagi, tapi dengarkan. Ya. Sedikit yang saya ketahui saya sampaikan sebagai bahan rakyat menilai siapa itu Aguan. Aguan harus kita tangkap. Ya. Harus tangkap. Tangkap Aguan. Tangkap Aguan. Aguan. Saya Kolonel Purnawiran Sugeng Waras. Kemana larimu? Kalian semua pun saya kejar, saya tangkap, untuk saya amankan. Jangan berprasangka negatif. Saya tangkap untuk saya amankan daripada tidak aman. Saudara telah membuat heboh, menindas, merampas, mengintimidasi, mengkriminalisasi, mengeksekusi semua rakyat. Hei rakyat yang lain, ini bukan omong kosong. Silakan datang ke daerah Banten. Melalui hampir 80% aparat desa, kepala desa, ketua RW, ketua RT, pada umumnya telah masuk angin. Bukan membela rakyatnya, tetapi menakut-nakuti,
menakut-nakuti. Saya sudah simpan dokumen ini. Kali lagi jangan pernah ragu. Saya bukan berdasarkan kebencian, tetapi keprihatinan. Masyarakat Indonesia, ini terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Tetapi ini kali saya menekankan, semua berpandangan kepada PIK. Ada PIK 1, ada PIK 2, dan selanjutnya. Semua sudah dipolitisasi, sudah dikaburkan oleh Aguan. Ternyata Aguan adalah seorang pembohong, seorang pembual. Ada kalanya dia membual sebagai penyumbang terbesar. Saudara-saudara ingat, hasil pemerasan, hasil perampasan dijadikan sumbangan, tidak akan berkah. Siapapun yang disumbang, ingat kata-kata saya. Anda yang menerima sumbangan atau Anda yang menerima imbalan dari Aguan, itu uang haram. Uang haram. Ingat, tidak lama Aguan akan tertangkap, akan diadili, dan akan diberikan sanksi. Oleh karenanya, saya menghimbau kepada Kapolri harus serius, harus sungguh-sungguh menegakkan hukum di Indonesia. Yang terakhir, yang tidak kalah penting, kepada Presiden yang baru, Presiden Prabowo Subianto, saya minta agar peka dan peduli dan serius terhadap masalah ini. Ingat, rakyatmu di bagian sini betul-betul tertindas. Ada yang belum dibayar digusur, ada yang tidak mau menjual, tetapi dipaksa kiri kanan melingkar, itu yang ditimbun tinggi, kemudian dia jadi kolam di tengah-tengah. Ingat, pengurukan Sungai Cisadane adalah jalan kesejahteraan, jalan kesuburan tanah-tanah sawah di daerah ini. Tetapi akibat itu ditimbun, maka aliran sungai tidak ke sawah. Ini sama saja pemaksaan. Saudara Presiden, ada saran dari saya, perhatikan sungguh-sungguh PIK 2 ini, karena wilayahnya hampir mencapai lebih dari 200 juta hektar. Kalau misalnya kita umpamakan itu dijual kepada Aguan dengan harga 60 sampai 75 juta per hektar, apakah tidak lebih baik? Ini kita perhatikan. Tanah kita tarik kembali, hak rakyat kita kembalikan. Tanah ini dijadikan sebagai lahan pertanian, persawahan, agar swasembada pangan kita lebih terwujud, daripada kita buka hutan yang masih rimbun. PIK kedua adalah pekerjaan ringan. Sama saja kita membuang biaya, tetapi tanah kembali, hak rakyat kembali. Demikian, sekali lagi, dengarkan suara rakyat. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kali ya, Pak Kolonel Purnawirawan ya. Saya lupa tadi namanya siapa. Ya, gimana nih tanggapan kalian guys? Ya, menurut beliau itu adalah kerjanya Aguan, dan kita tahu Aguan itu ya kemarin sempat viral membuka Bapak Jujur terkait IKN yang melibatkan Pak Mulyono, dan memang bisa jadi ini juga adalah atas perintah Pak Mulyono nih, atau kerjasama dengan Pak Mulyono. Ya, kita juga nggak tahu sih gimana. Oke, tanggapan kalian bosku di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.